Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Hanya semut kecil berani mencoba melawanku, jangan mimpi, kata Hunyan tersenyum dingin. Setelah itu tubuhnya berkedip dan sekejap muncul di depan Xiaoyan saat cakarnya akan menghantam dada Xiaoyan. Cakar Hunyan yang tajam akhirnya menghantam dada Xiaoyan, namun beruntung Xiaoyan memiliki lapisan sisik naga Phoenix menyebabkan lukanya tidak terlalu parah, namun tubuhnya masih terhempas mundur dengan senyum dingin muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, meledak. Mata Hunyan tiba-tiba menyusut saat mendengar itu dan melihat api lotus 8 warna berputar dengan cepat tak jauh di depannya menyebabkan ekspresinya seketika berubah drastis. Namun sebelum dia bisa bereaksi, cahaya terang tiba-tiba meletus dari api lotus 8 warna sebelum akhirnya lotus api meledak. Banyak pilar api yang mengandung kekuatan penghancur menakutkan ditembakkan ke segala arah dari api lotus yang meledak, apapun yang terkena pilar api akan segera berubah menjadi abu. Douqi yang mengerikan terus melonjak dari tubuh Hunyan saat sepenuhnya mencoba menahan pilar api pemusnahan, sementara itu Xiaoyan meraih Yolao dan lainnya dan dengan cepat terbang mundur sambil membentuk penghalang api besar di depan mereka. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum perlahan memudar dan Hunyan jatuh ke tanah dengan keras hingga menghancurkan tanah dan membentuk lubang besar yang dalam. Xiaoyan melihat Hunyan di tanah yang hancur, dia bisa merasakan Douqi Hunyan menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya, jelas dia terluka parah. Shen Nong di sampingnya menghirup udara dingin, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan itu, sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mampu memaksa bintang 7 doseng sampai sejauh itu. Ayo cepat pergi, ruang di tempat itu telah terkoyak oleh kekuatan sisa, kata Xiaoyan sambil menahan rasa sakit di dadanya akibat cakar Hunyan. Sebelum mengayunkan tangannya dan melemparkan api jiwa kehidupan dan api penyu bumi ke arah Shen Nong dan Yao Tian, semua orang segera pulih setelah mendengar suara Xiaoyan yang agak lemah. Mereka tidak menyadari bahwa riak tengah dari segel sebenarnya telah terkoyak akibat kekuatan sisa dari pemusnahan api lotus dan membentuk garis retakan spasial yang cukup besar. Xiaoyan memimpin dan mengepakkan sayapnya saat menuju ke celah spasial. Hentikan mereka, teriak Hunyan dengan marah, tubuhnya dengan goyah bangun dari tanah, tidak disangka bahkan dengan kekuatannya, dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh Xiaoyan. Semua panah tua yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai menghancurkan diri sendiri setelah merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiaoyan untuk melarikan diri. Gelombang dari ledakan bunuh diri benar-benar menghalangi para ahli dari klan Hun, yang ingin menghentikan kelompok Xiaoyan. Hun Jing yang sedang bertarung dengan Yao dan nampak muram saat melihat itu, dia tidak menyangka Xiaoyan bahkan mampu memaksa Hunyan mundur. Namun Yao dan tampaknya menyadari niat Hun Jing yang ingin melepaskan diri dari pertarungan dan akan bergegas menghentikan kelompok Xiaoyan. Segera kekejaman melonjak di wajahnya dan Douqi di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan liar dan kejam. Dia memandang Xiaoyan yang telah membawa Yao Tian, Yao Ling dan lainnya saat memasuki celah spasial dan wajahnya menampakkan senyuman sepertinya telah terbebas dari beban yang berat, sebelum akhirnya tubuhnya meledak dengan dahsyat membawa badai pemusnahan yang menakutkan menyapu ke sekitarnya, menghadapi badai pemusnahan yang menyebar ke seluruh tempat. Para ahli dari klan Hun yang awalnya berencana menghentikan kelompok Xiaoyan tidak punya pilihan selain segera mundur, bahkan seorang yang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa mundur saat ini. Badai pemusnahan berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang dalam yang besar muncul di tanah. Kekuatan penghancur yang menakutkan bahkan menyebabkan mata Hun Yan dan lainnya sedikit menyusut sebelum mengalihkan mata mereka ke arah kelompok Xiaoyan yang melarikan diri saat badai menyebar. Namun mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan menyusut, sementara kelompok Xiaoyan telah hilang melarikan diri. Sialan, kata Hun Jing dengan ekspresi muram saat melihat itu sebelum mengulurkan tangannya dan meraih ke tempat Yao dan meledakkan diri dan sebuah giok kuno Tuse segera melesat dan mendarat di tangannya. Kenapa kau membiarkan bocah itu kabur? Kata Hun Yan yang muncul di samping Hun Jing. Hun Jing hanya menatap batu giok kuno sebelum menoleh ke arah Hun Yan yang sangat menyedihkan. Kemarahan melonjak di wajahnya. Dia tidak menyangka semua rencananya telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Bocah ini memang memiliki kemampuan.
Tidak heran dia mampu menyebabkan klan Hun menderita kerugian berkali-kali, gumam Hun Jing dengan tajam. Kekuatan penghancur yang dilepaskan Xiaoyan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 doseng belum tentu dapat melakukannya. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil melarikan diri. Bocah itu memiliki giok kuno Tuse. Kita akan mengurangi banyak masalah di masa depan jika berhasil mendapatkannya, kata Hun Si dengan suara yang dalam. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao dulu. Misi kita adalah memusnahkan keturunan klan Yao. Adapun kelompok Xiaoyan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk melarikan diri? Masih ada Hun Sa dan Hun Tu di luar wilayah klan Yao. Kirimkan berita kepada mereka dan minta salah satu dari mereka untuk membunuh Xiaoyan, kata Hun Yan dengan dingin. Hun Jing mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya saat kekejaman melintas di matanya sebelum berbicara dengan suara dingin. Kekuatan garis keturunan dari klan Yao dapat memperpanjang umur klan Hun selama 1000 tahun lagi. Setelah rencana kita berhasil, kepala klan akan menjadi orang pertama yang mencapai kekuatan Doudi. Pada saat itu, seluruh benua Douchi akan berada di bawah kekuasaan klan Hun. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri di kaki kita, kata Hun Jing. Semuanya sepadan untuk melenyapkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka bekerja sama dengan klan Gu di masa depan, mungkin saja mereka mengancam klan Hun. Kita tidak boleh membiarkan musuh seperti itu tetap hidup, kata Hun Jing dengan suara yang dalam. Hun Yan mengeluarkan pil obat dan menelannya. Matanya nampak gelap dan dingin saat dia melihat pertempuran yang masih ada di bawah dan tanpa sadar tersenyum dingin. Kita akan mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao. Dengan garis keturunan ini, kekuatan kepala klan akan melonjak. Pada saat itu, klan Hun akan melancarkan serangan habis-habisan, kata Hun Yan dengan dingin. Di dalam pegunungan Sennong nampak Xiaoyan dan lainnya keluar dari ruang terdistorsi dengan cara yang agak menyedihkan. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Yolao dengan ekspresinya sedikit berubah setelah melihat luka di dada Xiaoyan. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan mengatupkan giginya, tangannya mengusap lukanya dan gumpalan api merah memasuki lukanya. Segera uap hitam dipaksa keluar dari lukanya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat itu. Dia menelan pil obat dan memulihkan diri sejenak. Baru kemudian dia menoleh dan melihat pegunungan tempat klan Yao yang sangat sunyi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa alam di dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah dengan banyak mayat tergeletak di atasnya. Belasan generasi muda dari klan Yao yang telah diselamatkan Xiaoyan nampak berlutut ke arah pegunungan tempat klan Yao dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis, karena terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada keputusasaan yang tak berujung di mata mereka, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Keduanya menjadi dewasa setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiaoyan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas budi besarmu ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membayarmu dengan nyawa kami, kata Yao Tian menangkupkan tangannya. Yao Ling di sampingnya juga menatap Xiaoyan dan membungkuk sedikit. Kalian semua harus terus hidup, tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para panatua mengorbankan hidup mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri, kata Xiaoyan tersenyum pahit. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Yolao mengerutkan keningnya. Kita harus menuju ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan berdiam diri setelah masalah ini terjadi. Selain itu bergabung dengan klan Yan dan Lei akan memungkinkan untuk menahan klan Hun. Jika tidak klan kuno lainnya juga akan kesulitan keluar dari bencana besar ini, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Guru, pertama-tama kamu harus kembali ke aliansi dan membuat pengaturan, buat pertahanan ke tingkat tertinggi, yang perlu dipindahkan harus melanjutkan secara diam-diam, beritahu semua orang untuk berhati-hati, kata Xiaoyan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengangguk, mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa memberi Xiaoyan banyak bantuan dengan mengikutinya. Pegunungan Sennong tidak lagi aman, aku akan menemanimu ke aliansi. Aku mendengar bahwa iblis tua Gunao dari Menara Pil juga ada di sana. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihatnya, saya sangat ingin bertemu dengannya, kata Sennong sedikit tersenyum.
Xiaoyan terkejut saat mendengar kata Shen Nong, dan langsung merasa senang. Orang tua Shen Nong ini bukan hanya bintang 6 doseng tetapi juga memiliki keterampilan alkemis yang tidak biasa. Jika dia bisa bertahan di aliansi, kekuatan aliansi akan sangat melambung. Yao Tian, kamu dan adikmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar klan Gu percaya apa yang kamu katakan. Kata Xiaoyan melihat ke arah Yao Tian dan Yao Ling. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Xiaoyan, kata Yao Tian dan Yao Ling saling pandang sebelum menganggukkan kepala. Meskipun Xiaoyan masih muda, namun mereka dengan jelas memahami ada celah yang sangat besar antara mereka dan Xiaoyan. Kalau begitu, ayo pergi, kata Xiaoyan, namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Ada satu sosok dengan pedang merah besar di punggungnya sedang bersandar di pohon besar. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia merasakan tatapan Xiaoyan. Apakah orang itu dari klan Hun? Pikir Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat sosok di kejauhan. Orang itu adalah Hun Sa, salah satu dari 4 iblis tua klan Hun. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan, kata Shen Nong sedikit mengerutkan keningnya. Tak disangka ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang ditempatkan oleh Tuan Api Hitam. Kata sosok di kejauhan menginjak udara kosong dan sekejap muncul di langit. Matanya dengan tajam menatap kelompok Xiaoyan. Kamu adalah Xiaoyan itu? Saya telah mendengar bahwa orang tua Hun Yan telah terluka di tanganmu. Klan Xiao memang luar biasa. Untungnya klan Hun telah menghancurkan klan Xiao, kata Hun Sa tersenyum dingin. Mata Xiaoyan menatap tajam ke Hun Sa sebelum menoleh ke Yolao. Guru, kamu harus pergi dulu, aku akan menahannya, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam menyebabkan ekspresi Yolao langsung berubah. Tenang, aku punya rencanaku sendiri, kalian semua harus cepat pergi, aku akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya beberapa saat, kata Xiaoyan sebelum mengeluarkan botol giok. Ada pil obat seukuran mata naga mengambang di dalamnya. Pil misterius tingkat 9. Gumam Yolao yang matanya menunjukkan kekhawatiran. Energi liar dari pil misterius tingkat 9 sangat menakutkan. Selain itu akan membutuhkan banyak pil obat untuk membantu penyempurnaan setelah Xiaoyan menelannya. Namun Yolao juga memahami situasi saat ini. Kamu harus berhati-hati, hancurkan giok ini jika kamu berhasil melarikan diri, aku akan bisa merasakannya, kata Yolao sambil memberikan sepotong batu giok ke Xiaoyan sebelum memimpin untuk bergegas pergi dari tempat itu. Shen Nong dan lainnya dengan cepat mengikuti. Apa kalian pikir bisa pergi? Kata Hun Sa mengerutkan keningnya saat melihat Yolao dan lainnya melarikan diri. Dia mengayunkan pedang besar ke bawah dan cahaya bilah tajam pedang besar menembus langit yang dengan kejam meluncur ke arah kelompok Yolao. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.